Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krismiyati, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Boyolali. Saya dari SDN 2 Klari, Kecamatan Karanggede. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Terkaitan antar materi modul 1 filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai masyarakat. Guru hanya menuntun agar mereka dapat hidup dan tumbuh sesuai kodratnya. Dalam menuntun pendidik menggunakan sistem Amon, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangkarsa tuturi handayani. Nilai dan peran guru penggerak. Dalam menuntun, guru harus berpihak pada murid dan mengutamakan kepentingan murid, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, serta menyenangkan bagi mereka. Kemandirian seorang guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat harus muncul di dalam diri, selalu berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, serta mampu berkolaboratif dengan kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan pihak lainnya, mampu merefleksikan dan memaknai pengalaman dalam rangka pengembangan dan perbaikan. Visi guru penggerak. Untuk mencetak generasi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka sebagai guru penggerak haruslah merancang sebuah visi yang jelas dan teratur. Langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan sebuah visi adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif berdasarkan basis kekuatan yang telah ada di sekolah dengan tahapan bekerja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif yaitu pembiasaan-pembiasaan positif yang ada di sekolah. Dengan adanya budaya positif, proses pembelajaran akan menjadi aman dan nyaman. Murid pun akan terdorong untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan tanggung jawab. Adapun kaitan ketiganya yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan adanya visi bersama dan kolaboratif semua warga sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak salah satunya dalam perubahan yaitu terbentuknya budaya positif agar di sekolah nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan sebuah prakarsa perubahan, dan dalam membuatnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Refleksi pertanyaan pemahaman atas keseluruhan materi pada modul budaya positif diantaranya yaitu 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru,
kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Posisi kontrol, pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Adapun kebutuhan dasar yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Adapun langkah segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi kekuatan, dan menanyakan keyakinan. Kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Selama ini, untuk mendisiplinkan anak, saya berpikir bahwa anak berada dalam kontrol saya, sehingga dalam proses mendisiplinkan anak tersebut akan timbul pemaksaan. Setelah mempelajari modul ini, paradigma saya telah berubah. Untuk menciptakan budaya positif, kita harus membangun motivasi intrinsik dalam diri anak, agar perubahan yang dilakukan anak atas keyakinan nilai-nilai kebajikan. Ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda. Ketika menerapkan segitiga restitusi pada anak, mereka merasa aman bersama kita, tidak merasa takut maupun dipaksa. Anak-anak dapat belajar bertanggung jawab dan muncul kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat senang karena anak-anak mulai berubah dan semakin mandiri dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Suasana kelas juga semakin kondusif dan anak-anak juga merasa aman dan nyaman berada bersama guru dan teman-temannya. Yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Yang kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Hal yang harus diperbaiki adalah posisi guru harus sebagai manajer. Yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi sebelum mempelajari modul ini, saya sering di posisi pembuat rasa bersalah, penghukum, dan sebagai teman. Ternyata saya salah. Apa yang saya lakukan membuat anak menjadi orang yang gagal dan trauma secara psikis. Setelah mempelajari modul ini, saya berupaya di posisi sebagai manajer. Dengan menerapkan ini, anak-anak lebih mandiri dan bertanggung jawab, dan berusaha menyelesaikan masalah dengan sendiri, dan tentunya perasaan saya sangatlah senang. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan.
dan kita harus belajar dari kesalahan untuk bisa memperbaikinya. Pertanyaan yang terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada, yaitu kolaborasi yang konsisten antara kepala sekolah sebagai penanggung jawab dan controlling dengan guru serta warga sekolah, dan juga melibatkan peran orang tua di rumah agar budaya positif bisa tercipta di sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.